Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Tanya Fitrah. Sebuah segmen yang menampilkan simulasi tanya jawab dengan Ibu Ririn Atika. Pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan dalam seri ini berasal dari berbagai sumber dan telah diolah dengan tujuan menggali jawaban dengan lebih menyeluruh. Marilah kita lanjutkan sesi tanya jawabnya. Bu Ririn, sebagian orang bertanya-tanya nih, apa yang berusaha ibu capai dengan merilis video-video yang bisa dibilang kontroversial dan gak mainstream ini? Sekali lagi kamu berasumsi bahwa membuat video ini merupakan keinginan saya secara pribadi. Bukan. Saya melakukan semua ini karena perintah dari kelima bos, Nur Muhammad. Jika saya tidak diperintahkan, saya tidak akan menulis buku, tidak akan membuat video, atau bahkan berusaha membagi ilmu yang sudah saya peroleh selama ini. Sejujurnya, saya sudah puas jika dapat memanfaatkan semua ilmu yang saya miliki dalam kehidupan saya sendiri. Saya bahkan sudah melepaskan harapan bahwa anak-anak saya juga harus memiliki pengetahuan yang sama. Dengan kata lain, sekali lagi saya tegaskan, tujuan saya membagikan semua informasi ilmu kebenaran ini sama sekali bukan karena saya memiliki ambisi pribadi untuk mencapai apapun itu yang biasa orang kejar ketika ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Kekuasaan, kesaktian, kekayaan, hal itu bukanlah tujuan yang berusaha saya capai. Oleh karena itulah, dalam video pembukaan mengapa ilmu kebenaran tidak disebutkan dalam ilmu Rasul terakhir, saya berulang kali menegaskan, kalaupun pemirsa atau pembaca menganggap semua informasi yang saya sampaikan hanyalah fantasi belaka, khayalan belaka, atau bahkan ajaran sesat, saya terima dengan penuh kesadaran. Oke. Apa agama yang ibu anut? Apakah ibu tidak pernah diajarkan atau belajar mengenai agama sebagaimana sewajarnya? Saya dilahirkan dalam keluarga yang menganut agama Islam. Ayah saya merupakan seorang dosen perguruan tinggi Islam dan sangat berjasa dalam mendirikan universitas tersebut. Ibu saya memiliki dan mengelola sebuah panti asuhan. Ia juga merupakan pengurus dalam organisasi muslimat. Itu profesi mereka ketika masih hidup. Itu pertanyaan kamu bukan? Bukan? Oke. Nenek moyang saya dari garis keturunan ulama turun-temurun, baik dari ayah ataupun ibu. Bahkan ada yang bilang kalau mereka keturunan ningrat. Itu yang kamu tanya bukan? Bukan? Oke. Setiap hari saya sholat 5 waktu, tahajud dan duha. Ketika bulan puasa, saya juga puasa Ramadan. Karena biasa berurusan dengan si bos-bos berlima ini, saya bahkan terbiasa puasa setiap hari, tanpa ada hari awal atau akhir, hingga berbulan-bulan tanpa berhenti kadangkala. Baik yang saya tahu kapan waktu untuk berbukanya, maupun yang tidak tahu kapan bisa makan lagi. Itu pertanyaan kamu bukan? Bukan juga? Oke. Kalau maksud dari pertanyaan kamu itu, bagaimana mungkin saya bisa memiliki pengetahuan ini tanpa ada guru yang secara nyata mengajarkan? Maka jawabannya sangat mungkin sekali. Kenapa enggak? Apakah kamu gak pernah dengar cerita bagaimana manusia-manusia di zaman dulu banyak sekali yang tiba-tiba mendapatkan inspirasi sehingga pada akhirnya mampu menciptakan berbagai inovasi dan penemuan atau ilmu-ilmu baru? Apakah kamu gak pernah baca bahwa hasil inspirasi mereka itu pun sebenarnya belum pernah ada sebelumnya? Kalau begini kasusnya, siapa dong manusia yang ngajarin mereka? Nggak ada juga kan? Sama aja kan sebenarnya dengan kasus saya. Kalau kamu skeptis akan keakuratan informasi yang sampaikan di sini, hal itu wajar. Solusinya, ya gunakanlah akal sehatmu untuk menilai sendiri semua ilmu yang berusaha disampaikan di sini. Buktikanlah sendiri apakah bisa semua ilmu itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kamu menganggap ilmu itu harus ada manusia nyata yang ngajarin, baru bisa
akurat, baru bisa benar-benar diaplikasikan, salah besar lah. Manusia mana bisa maju dalam peradaban ini kalau bukan karena generasi baru mampu menemukan hal-hal yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Bener nggak? Iya sih, masuk akal. Intinya, kalaupun kamu nggak percaya ada sosok Nur Muhammad, nggak apa-apa. Kamu boleh-boleh aja anggap semua ilmu di sini semata-mata hasil inspirasi semacam itu. Saya nggak ada masalah. Kemudian, kalau kamu nggak mau dengar atau percaya informasi yang disampaikan di sini, karena sumbernya kamu anggap nggak jelas, itu juga nggak apa-apa. Emangnya saya pikirin. Kalau saja kamu mau membuka pikiran sejenak untuk mendengarkan ilmu kebenaran di sini tanpa ada prasangka, saya yakin tidak lama kemudian kamu akan merasakan sendiri manfaatnya. Meskipun sejak kecil saya tidak pernah lepas dari ibadah jasmani setiap hari, sholat, puasa, dan semacamnya itu, setelah mempelajari ilmu kebenaran ini, saya baru menjadi lebih terang dalam melihat segala sesuatu, termasuk dalam menjiwai ibadah-ibadah tersebut. Sebelum belajar ilmu kebenaran, saya selalu mengejar pahala dan surga. Sebagaimana kedua orang tua saya mengajarkan, sejak kecil, saya juga melakukan sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir, dan ibadah lainnya, karena merasa Allah akan memberikan apa yang saya mau, baik dalam kehidupan maupun setelah mati, jika saya beribadah. Setelah melalui pendidikan dengan Nur Muhammad, saya baru sadar bahwa ibadah itu bukan kebutuhan Allah, melainkan kebutuhan saya sendiri. Setelah paham ilmu kebenaran, saya bisa melihat apa ilmu maksud dan tujuan Allah dalam menguji saya. Sehingga saya pun bisa lulus ujian kehidupan tersebut dengan nilai keikhlasan yang memenuhi persyaratan. Saya bisa melihat perbedaan di antara ibadah yang murah di hadapan manusia, tetapi sebenarnya berharga di hadapan Allah, dengan ibadah yang mahal di mata manusia, tetapi sebenarnya tidak berharga di hadapan Allah justru. Detail mengenai ibadah murah tetapi mahal ini bisa dibaca di buku, membaca ayat-ayat Allah tersirat yang satu, dan juga dibahas di beberapa video lain di channel ini. Iya, Bu. Oke, perkara ibadah murah tapi mahal ini memang beberapa kali dibahas di channel secara sporadis. Terus, setelah bisa mulai membaca ayat-ayat Allah yang tersirat, dalam setiap kejadian yang saya alami, baik yang susah ataupun senang, baik yang dilakukan atas perintah Nur Muhammad maupun yang semata-mata saya anggap paling baik berdasarkan situasinya, saya bisa melihat alasan mengapa Allah menguji saya. Saya bisa merasakan hak-hak prerogatifnya yang terlanjur saya gunakan, yang sekarang sedang Allah ambil kembali lewat ujian kehidupan tersebut. Kesadaran ini, meskipun kecil, sangat mudah terlewat dan tidak akan terlihat oleh mata orang lain, nyatanya selalu memberikan saya kekuatan dan membawa perubahan yang sangat besar dalam cara saya menghadapi kehidupan. Sekarang ini, kalau melihat ke belakang, saya kadang-kala heran juga. Kok bisa ya saya tahan banting melakukan semua perintah Nur Muhammad tersebut? Kok bisa ya saya masih hidup sekarang? Melihat situasi yang saya alami dulu itu di masa kini, dengan semua ilmu yang saya pahami sekarang, saya juga tidak bisa menyalahkan keluarga saya semua, kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, baik yang sedarah maupun yang tidak, yang berulang kali menganggap saya gila. Wajar itu kalau dilihat dari perspektif mereka. Bu, ngomong-ngomong, ada nggak bukti akan keberadaan makhluk bernama Nur Muhammad ini? Atau mungkin keberadaan Sang Pencipta bagi yang ateis? Jika kamu berusaha mendapatkan bukti nyata, apakah semua ilmu yang saya sampaikan ini benar adanya, bukan sekedar khayalan atau bohong belaka, maka seperti yang saya bilang tadi,
Silakan luangkan waktu untuk mempelajarinya dan rasakan sendiri efeknya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tetapi, jika pertanyaan kamu berusaha membuktikan kepada orang lain bahwa saya hanyalah penipu, tidak akan mampu menawarkan keajaiban apapun yang bisa meyakinkan Anda atau orang lain akan kesungguhan ilmu ini, saya cuma bisa tertawa lah. Tahu kenapa? Sebab yang akan merasakan betapa enaknya berada di bawah kendali fitrah jika kamu melaksanakan ilmu kebenaran, ya kamu sendiri. Dan yang akan merasakan betapa nggak enaknya berada di kendali nafsu, itu juga kamu sendiri. Kalaupun saya membuktikan jawaban kedua pertanyaan tersebut, antara usahanya dengan hasilnya nggak sebanding. Kalaupun kamu akhirnya percaya, atau siapapun itu akhirnya percaya, karena udah mendapatkan bukti, nggak ada untungnya buat saya. Saya nggak serta-merta menjadi lebih mulia di hadapan Allah jika saya sukses membuktikan pertanyaan itu. Di dalam setiap individu manusia terdapat fitrah, serpihan roh suci kombinasi antara keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, tanpa terkecuali. Kamu punya, saya punya, siapapun manusia punya, meskipun dalam kombinasi persentase yang berbeda-beda. Komposisi yang berbeda-beda inilah yang otomatis mempengaruhi juga kepribadian dasar seorang manusia. Jika kamu memiliki hati yang mayoritas dikuasai fitrah, entah gimana caranya, kamu pasti akan dibimbing oleh fitrah kamu tersebut pada kesimpulan bahwa ilmu ini benar adanya, bukan sekedar kebohongan. Kamu bisa mengalami kejadian aneh atau kejadian biasa atau kebetulan yang tidak akan memiliki arti apa-apa bagi orang lain, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan kamu, sesuatu yang sangat personal. Ini adalah bentuk bimbingan dari fitrah. Sebaliknya, jika kamu memiliki hati yang mayoritas dikuasai nafsu, tidak peduli seberapa banyak argumen saya berikan, tidak peduli sebanyak apapun bukti muncul di depan kamu, semua itu tidak akan pernah cukup. Di dalam cerita-cerita masa lalu menghadapi seorang nabi atau rasul atau manusia siapapun yang membawa pesan bagi masyarakat untuk melakukan perubahan atau memperbaiki diri, masyarakatnya memiliki kecenderungan untuk mengharapkan keajaiban atau mukjizat yang dapat memperkokoh keyakinan mereka akan kebenaran informasi yang dibawa. Sayangnya, sedikit manusia menyadari bahwa kebenaran berita yang disampaikan gak ada hubungannya dengan keajaiban yang bisa diwujudkan pembawa pesan tersebut. Nah, bisa diperjelas lagi apa maksudnya, Bu? Maksud Ibu, kalaupun ada orang bisa mukjizat itu belum tentu informasi atau pesan yang mereka bawa itu benar, Bu. Iya. Ada 3 poin penting berkenaan dengan pernyataan ini yang ingin saya sampaikan. 1. Mukjizat atau kejadian ajaib apapun yang seolah melebihi batas-batas kemampuan manusia, jika kita lihat dari sisi hubungan sesama manusia, memang seolah merepresentasikan keilahian sebuah pesan. Karena mukjizat itu langka, jarang orang yang bisa melakukannya. Sayangnya di hadapan Allah, seorang manusia yang baru percaya akan kebenaran sebuah pesan ilahi setelah diberikan keajaiban, nilainya atau kedudukannya justru lebih rendah dibandingkan mereka yang udah langsung yakin tanpa perlu ada keajaiban segala. Hal itu karena hatinya lebih didominasi nafsu daripada fitrah. Sebab nafsu itu akan selalu membiaskan petunjuk dari Allah. Seorang manusia itu akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di hadapan Allah jika hatinya berada di bawah bimbingan fitrah daripada nafsu. Semakin besar dominasi fitrah dalam kehidupan sehari-harinya, semakin tinggi ia di hadapan Allah. Manusia semacam ini tidak membutuhkan mukjizat ataupun keajaiban
untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Manusia yang dikendalikan nafsu, sebaliknya. 2. Seperti yang telah dijelaskan secara singkat dalam video Nur Muhammad, kemudian diperjelas lagi dalam siri kehidupan kematian, serta malaikat manusia dan siluman, dalam perkembangan kebudayaan umat manusia, Nur Muhammad membagikan sebagian kekuasaannya akan elemen hakikat penyusun kosmos, ilmu kesaktian yang mampu melanggar hukum alam, ilmu supernatural, alias kekuasaan akan metafisik kepada anak-anak kesayangan mereka. Dengan kata lain, anak-anaknya Nur Muhammad yang paling tua juga memiliki kesaktian yang melebihi batas-batas kemampuan manusia biasa. Kemudian dalam perkembangannya mereka pun juga memodifikasi ilmu tersebut dan membagi-bagi kekuasaannya kepada anak keturunan mereka yang mereka sukai. Akibatnya jumlah roh-roh ataupun manusia yang memiliki kemampuan tersebut terus bertambah hari demi hari, seperti multi-level marketing. Masing-masing dari mereka bisa mewujudkan mukjizat dalam kadar yang berbeda-beda. Yang ingin saya sampaikan adalah, jika kamu mendasarkan kemampuan-kemampuan tersebut, ilmu kesaktian tersebut, sebagai dasar bukti kebenaran informasi mengenai kehidupan dan kematian, kamu akan melakukan kesalahan yang besar, sangat fatal, yang baru akan kamu rasakan setelah mati. Kenapa? Sebab meskipun mereka sakti, mereka tetap aja rentan, rawan terhadap hoax dan kabar yang tidak benar tentang pesan-pesan dari ilahi. Jadi, meskipun mereka mampu mendirikan dan menghancurkan peradaban manusia, janji-janji yang mereka berikan dan surga yang mereka obral sebenarnya palsu. Mereka sebenarnya juga tidak punya hak untuk menjanjikan itu semua kepada manusia. Jadi kalau kamu percaya sama janji surga mereka, siap-siap aja kecewa nantinya. 3. Tujuan awal dan akhir penciptaan manusia adalah menjadi pemimpin di kosmos. Ini tercapai ketika seorang manusia mampu mengalahkan pengaruh nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kepercayaan ataupun ketiadaan kepercayaan yang dimiliki manusia. Jadi, kamu percaya atau enggak dengan Nur Muhammad, atau ateis atau religius enggak ngepek. Status ini murni berdasarkan seberapa besar pengaruh fitrah dan nafsu akan hatinya. Pengaruh fitrah dan nafsu akan setiap perbuatan yang dilakukannya sehari-hari. Seorang manusia yang tidak meyakini keberadaan Yang Maha Esa tetapi mampu mengendalikan dirinya agar tidak selalu mengikuti keinginan nafsunya, justru memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada manusia yang beragama tetapi membiarkan dirinya dikendalikan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Misalnya, orang religius tapi menjadikan agamanya sebagai alasan untuk berbuat zolim di mana-mana. Gak apa-apa kok, ini dihalalkan oleh agama. Oh itu gak boleh tuh, harus kita bunuh karena itu haram, dan semacamnya. Mereka menjadikan agama sebagai pemberi ampun bagi tindakan mereka yang dikendalikan nafsu, sebagai alibi dan pembenaran akan kezoliman mereka, tanpa berusaha melawan kendali nafsu di dalam diri mereka sendiri. Oleh karena itulah, jika kamu gak percaya keberadaan Allah yang Maha Esa, gak masalah. Tetaplah teguh dengan apapun keyakinan yang kamu miliki, atau ketiadaan keyakinan yang kamu miliki, dan ikuti selalu bimbingan dari dalam. Setiap individu memiliki fitrah di dalamnya, yang selalu berusaha membersihkan hati dari pengaruh nafsu. Apalagi saat ini juga sudah turun malaikat muqarrabin yang akan membantu fitrah dalam mengalahkan nafsu. Seperti pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Kita semua memang memiliki perbedaan. Ada yang keyakinannya A, keyakinan B, ada yang gak punya keyakinan. Hal itu wajar,
Karena kebesaran yang maha kuasa tidak cukup jika hanya dituangkan dalam satu kepercayaan saja, dalam satu keyakinan saja. Tetapi hal ini bukan berarti kita tidak menuju tempat yang sama. Kesimpulannya, perkara bukti keberadaan Nur Muhammad ataupun Allah yang Maha Kuasa ini bisa dibilang irrelevan. Kamu mau percaya atau enggak penting. Cepat atau lambat, kita mau gak mau harus berperang dan meraih kemenangan melawan nafsu. Gak peduli berapa kali kita harus mati dan dihidupkan kembali. Itu jawaban saya akan pertanyaan kamu. Oke, Bu. Saya rasa udah cukup sampai sini. Terima kasih atas jawabannya yang panjang lebar ya, Ibu Ririn Atika. Begitulah pemirsa. Jika ingin informasi lebih lanjut, silakan melihat video-video yang lain atau membaca bukunya, atau browsing aja di Fitrapedia di ayattersirat.com. Saya tutup segmen tanya jawab kali ini. Wassalam.